Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Saputra, NPM 231506177. Jadi di video ini saya akan mendemokan atau mempraktikkan konfigurasi VLAN dan juga trunking di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama di sini saya menggunakan dua switch 2960 dan juga tiga buah end device yaitu PC A, PC B, dan juga PC C. Di sini saya ubah dulu untuk setiap nama device-nya. Di sini saya menggunakan S1. Dan untuk ini saya S2. Lalu ini kita ubah menjadi sebagai PC A. Di sini sebagai PC B. Di sini sebagai PC C. Oke, lalu kita hubungkan masing-masing perangkatnya menggunakan copper straight through, di mana S1 ini kita hubungkan ke fast Ethernet 06. Lalu untuk switch ke switch itu kita menggunakan fast Ethernet 1. Di sini saya menggunakan couple crossover karena eh, di, dihubungkan ke device yang sama. Lalu untuk dari S2 ke PCB itu kita menggunakan port F80018. Lalu untuk dari S1 ke PCC itu kita menggunakan port Fast Ethernet 07. Oke. Lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan IP untuk masing-masing PC. Untuk PC A kita inputkan IP-nya 8, 10, ya, subnet masnya ini 255. Lalu untuk default gateway-nya kita inputkan 168, 10, 1. Lalu untuk PCB kita melakukan hal yang sama, konfigurasi IP 92, 98, 10, 4, subnetnya sama dan juga default gateway yang sama. Tuh 68, 10. Tuh. Nah, default gateway ini sendiri diisi sebagai antisipasi jika nanti jaringan ini ingin terhubung ke router misalnya. Tapi untuk praktik ini cukup di setting saja. Nah, selanjutnya konfigurasi PCC, kita masukkan IP-nya 5, subnet sama, 192, 10, 1. Lalu kita konfigurasi ke basic switch. Sini kita buka switch 1 masuk ke mode CLI. Switch enable, configure terminal. Oke, masuk kita setting namanya menjadi S1. Enable secret test, line console 0, password Cisco, login, line VPN 04, password Cisco, login, lalu kita service password encryption, lalu kita tambahkan banner message of the day emot ed authorize users only. Jadi perintah ini untuk memberikan password ke pada mode konsol dan juga remote, dan juga mengenkripsi password serta menampilkan peringatan ketika ada yang masuk ke switch.
Lalu sekalian saja kita konfigurasikan ke switch 2 dengan langkah yang sama. CLI enable configure terminal host name-nya S2. Lalu enable secret class dan console 0 Cisco login line area 04 Cisco login login service password encryption. Lalu tambahkan bannernya MOTD authorized users only. Oke, sudah. Switch 1 dan switch 2 sudah. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada masing-masing switch. Pada VLAN 1, di sini kita menggunakan VLAN 1 sebagai manajemen untuk administrasi switch. Kita masuk ke interface VLAN 1, setting IP address-nya, IP address 192.168.111 dan subnet masknya 255.0 shutdown. Nah, dengan konfigurasi ini, jadi kedua switch bisa saling ping karena berada pada jaringan VLAN VLAN 1, VLAN yang sama. Kita lakukan juga pada switch 2 dengan langkah yang sama. Inter Interface VLAN 1 IP address 192.168.115.255.255.255.0 no shutdown. Oke, sudah. Oke. Em, ini dia. Kita coba ping dari S1, S2, PCA, PCB, PCA S1, PCB S2. Oke, kita close, kita ini kita coba dari PCA terlebih dahulu. Ini konfigurasinya. PCA berarti kita ping ke PCB, desktop, desktop command prompt. Kita coba apakah bisa. Kita coba dari switch ke switch dulu, mungkin. Kita coba exit ping. Ini switch 1 berarti switch banyak. Ini 192.68.112. Oke, mungkin belum bisa. Kita coba dari PCA ke PCB. Nah, berhasil. Yes. Yes.
terang. Oke, kenapa tadi S1 S2 belum bisa? Karena kita belum melakukan terang pada switch satu dan PC, switch satu dan switch 2. Maka selanjutnya kita membuat VLAN kedua di kedua switch. S1 di sini em, oke, kita enable. Oh, kita configure terminal. Lalu kita masuk ke VLAN 10, kita namai name operations. Lalu VLAN 20 bernama name parking lot. Lalu terakhir VLAN 1000 dengan nama native. Jadi VLAN 10 ini digunakan untuk PC operasional. VLAN 20 ini untuk port parkir. Dan VLAN 1000 ini digunakan sebagai VLAN virtual area virtual local area network untuk terang antar switch. Lalu kita coba. Mungkin langsung saja kita konfigurasi port ke VLAN dulu. Masih di config, kita exit. Defense range F06. Juga sini F07 karena untuk PCC, untuk port PCC. Oke, jadi kita masukkan switch port mode akses switch port. Jadi mode akses ini artinya eh, port ini hanya untuk satu virtual local area network saja. Jadi kalau portnya mode terang, maka dia bisa bawa port port terang banyak VLAN sekaligus seperti F0 juga, F06 juga, F07. Nah, kita ganti switch port akses LAN 10. Oke, sudah. Oke, di VLAN satu masih default. Mas di VLAN satu yang default itu dari EVA port 01 sampai dengan F024. Dan kita sudah konfigurasi tadi range 067, 06 dan juga 7 itu sudah kita masukkan ke VLAN operation. Oke, selanjutnya kita coba eh, mengaktifkan terang di port yang menghubungkan switch satu dan switch 2 yaitu port 01. Bagaimana caranya? Pertama, eh, kita akan masuk config dulu, lalu kita masuk ke interface 0 F01 dan
switch sport mode terang. Oke, lanjut switch sport terang native lens 1000. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasikan juga di switch yang kedua. Kita masuk SVR. Kita lakukan yang tadi seperti yang di switch satu. Load mode access. Switch port access VLAN 10. Ah, ternyata belum kita buat untuk VLAN di kedua sys, maka akan saya buat dulu dengan VLAN 10 name operate VLAN 10 name operations VLAN 20 untuk name parking lot dan VLAN 1000 aktif. Oke, kita coba set show VLAN brief. Oke, sudah. Sekarang tadi kita masuk config, lalu masuk ke interface F0/18, switch port mode access, switch port kita akses ke VLAN 10. Ya sudah. Lalu kita masuk ke interface F01, switch port mode terang, switch port terang native dan 1000. Oke, sudah. Jadi dengan mode terang ini, VLAN 10 ini dikirim antar switch menggunakan satu kabel. Lalu native VLAN ini diatur ke VLAN 1000 untuk alasan keamanan agar tidak menggunakan default satu ini. Nah, untuk memastikannya kita coba show VLAN brief lagi. Ya, kita keluar dulu. Duh, duh.
Ini saya tambahkan dulu untuk no IP domain lookup agar tidak terjadi seperti typo yang tadi. Tapi kita masuk ke terminal dulu. No IP. Kita masukkan juga di switch ASS1 agar tidak terjadi hal yang sama. Balik lagi ke S2. Kita coba exit show plan. Kita coba PCA ke PCC. Ping PCA ke PCC. PCC itu belakangnya 5. Oke, berhasil PC, karena PCA, PCB, dan juga PCC itu berada di VLAN 10, maka bisa ping dengan berhasil. Kita coba apakah bisa ping ke switch 2. Ping switch 2 itu switch 12, 12. Hmm. Hmm. Sepertinya saya salah memasukkan IP, di mana untuk sebelah sini adalah IP untuk S1. Coba sini. Apakah sama? Yes. Iya. Maka mungkin akan saya coba ubah untuk IP addressnya jadi 12. Hmm.
Ya, best plan satu, lalu IP address. Oke, sekarang coba kita ping. Nggak bisa. Beberapa file eh, paket terkirim. Kita coba lagi ping kembali apakah 100%. Nah, berarti eh, koneksi antara S1 dan S2 pada jaringan VLAN yang sama. Maka berhasil ping antar switch. Lalu selanjutnya sudah em, sudah tab 2 ini sepertinya saya sudah melakukannya di switch satu yaitu hmm, hmm, hmm. Ya, saya sudah melakukannya secara manual untuk terang di interface F1 switch port mode terang, lalu switch port terang VLAN 10. Oke, kita coba show interface terang. Nah, ini terdapat beberapa informasi terkait terang yang terhubung di port 01, di mana port 01 ini VLAN allowed di terang itu antara VLAN 1 sampai dengan 1005. Lalu untuk port 1 10 20 itu eh, yang aktif di domain manajemen. Jadi yang terakhir ini artinya itu eh, hanya VLAN 1, 10, 20, dan 1000 yang benar boleh lewat lewat terang aktif di jalur tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan terkait demonstrasi dan juga konfigurasi virtual local area network
di Cisco Packet Tracer dan juga trunking. Jadi kesimpulannya tadi semua PC di VLAN 10 berdapat berkomunikasi meskipun berada pada switch berbeda. Misalkan PC B ini berada di switch 2 dan PC A, PC B ini berada pada switch 1. Lalu Terang juga berhasil membawa VLAN 10 antar switch dan VLAN 1 digunakan sebagai VLAN manajemen untuk IP switch dan nanti VLAN 1000 tadi digunakan dengan alasan keamanan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.